Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @RoniMarco. Dia menulis, saya rela putus dari pacar, asalkan Mimin jangan pernah putus buat konten lainnya. WKWKWK. Wah, janganlah bang, mendingan ajak pacarnya nonton alur cerita dari Mimin berdua, pasti bakal langgeng sampai pelaminan. Nggak percaya? Coba aja. Alur cerita film yang akan Mimin bahas kali ini adalah lanjutan seri film Kingdom yang sebelumnya sudah pernah Mimin bahas. Film ini berjudul Kingdom 3 Flame of Destiny yang rilis pada tahun 2023 lalu. Film ini bercerita tentang seorang budak yang bercita-cita menjadi jenderal perang terkuat di negeri China. Film ini dibintangi oleh Kento Yamazaki, Ryo Yoshizawa, dan Kana Hashimoto. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kingdom 3 Flame of Destiny. Semoga. Setelah pertempuran di dataran Dakan, Shin memulai pelatihannya menjadi murid Jenderal Wan Qi agar dia bisa menggapai cita-citanya menjadi jenderal yang kuat seperti Jenderal Wan Qi. Jenderal Wan Qi kemudian memberi tugas kepada Shin untuk menghentikan pemberontakan di wilayah yang selalu terjadi konflik. Singkat cerita, dalam 6 bulan, Shin dan rekannya yang bernama En berhasil meredakan konflik di wilayah itu. Takjub dengan kemampuan Shin, Jenderal Wan Qi pun mengangkat Shin menjadi murid kesayangannya. Pada tahun 244 sebelum Masehi, di kota perbatasan Kansui, terlihat lebih dari 100.000 pasukan kerajaan Zhao datang mendekat. Di Xianyang, ibu kota kerajaan Qin, Raja Zheng langsung mendapat laporan kalau kota perbatasan Kansui sedang diserang oleh pasukan dari kerajaan Zhao. Menteri Wen Jun pun panik. Dia memberitahu kalau saat ini tidak ada jenderal perang yang bisa diandalkan karena semua jenderal itu sedang pergi bertugas. Zheng yang tidak punya pilihan lain pun berniat meminta bantuan Perdana Menteri Lu Buwei. Meskipun sebenarnya mereka tidak bisa mempercayai kesetiaan Perdana Menteri Lu Buwei. Singkat cerita, para ahli strategi kerajaan mulai menganalisa kekuatan musuh. Di sini juga ada Diao yang juga sedang belajar strategi perang. Seorang petugas yang bernama Meng Yi menjelaskan kepada Diao kalau kerajaan Zhao mempunyai dendam kesumat pada kerajaan ini. Karena 16 tahun yang lalu, di kota Chohei, terjadi tragedi pembantaian 400.000 pasukan kerajaan Zhao yang sudah menyerah. Saat itu, pasukan kerajaan Qin membantai mereka dengan mengubur mereka hidup-hidup. Selama ini, para ahli strategi perang itu menganggap kerajaan Zhao tidak akan mampu melakukan serangan balasan lagi karena mereka sudah tidak mempunyai jenderal perang yang kuat seperti sebelumnya. Namun ternyata, saat ini, kerajaan Zhao pasti sudah mempunyai jenderal baru sehingga mereka berani bergerak untuk menyerang kerajaan Qin. Di tempat lain, kota Kansui berhasil dikuasai oleh pasukan kerajaan Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Feng Ji yang merupakan ahli strategi perang yang sangat hebat. Jenderal lainnya yang bernama Jenderal Wan Ji kemudian memerintahkan pasukan untuk membantai semua warga kota Kansui tanpa ampun. Menurutnya, ini hanyalah permulaan dari pembalasan dendam kerajaan Zhao atas kejadian 16 tahun yang lalu. Di dalam istana kerajaan Qin, Perdana Menteri Lu Buwei kemudian menghadap raja. Seorang prajurit lalu melaporkan kalau kota Kansui sudah jatuh ke tangan musuh dan semua warga kota dibantai tanpa ampun. Mendengar hal ini, Lu Buwei pun marah. Dia meminta raja untuk segera membentuk pasukan untuk melawan pasukan kerajaan Zhao itu. Singkat cerita, semua pasukan yang tersisa disiapkan untuk menghadapi serangan dari kerajaan Zhao. Pasukan sipil yang sebelumnya ikut berperang di pertempuran dataran Dakan pun dipanggil kembali. Kakak beradik Pitou dan Wei Ping pun berangkat bersama dengan yang lainnya. Di dalam istana, prajurit melaporkan kalau pasukan kerajaan Zhao kini sedang bergerak menuju kota Bayo. Kota Bayo adalah garis pertahanan terakhir mereka. Jika pasukan kerajaan Zhao berhasil merebut kota Bayo, maka pasukan musuh itu pasti akan dengan mudah bisa menyerang ibu kota Xianyang. Lu Buwei lalu merekomendasikan tangan kanannya, Jenderal Meng Wu, untuk memimpin pasukan di garis depan. Namun Wen Jun menolak hal itu. Menurutnya, jenderal yang bisa memimpin pasukan di garis depan saat ini harus bisa menguasai strategi menyerang dan bertahan. Meng Wu memang sangat mahir dalam hal menyerang, namun dia lemah dalam hal bertahan. Pertempuran ini sangatlah penting, jadi mereka harus matang-matang dalam memilih jenderal yang akan memimpin di garis depan. Meskipun kesal, Lu Buwei pun menganggap pendapat Wen Jun itu ada benarnya juga.
Namun masalahnya, saat ini tidak ada lagi jenderal yang siap turun ke medan perang. Tiba-tiba, Jenderal Agung Wan Qi datang bersama dua tangan kanannya, Teng dan Li Xin. Semua orang pun bingung, siapa yang memanggil Jenderal Wan Qi datang ke sini? Tangan kanan Lu Bue yang bernama Ping Jun pun berkata kalau dialah yang mengundang Jenderal Wan Qi untuk datang. Menurutnya, hanya Jenderal Wan Qi lah yang layak untuk memimpin pasukan di garis depan saat ini. Meng Wu yang kesal pun tidak bisa membantah karena pangkat Ping Jun lebih tinggi darinya. Meng Wu pun kemudian pergi meninggalkan ruangan. Jenderal Wan Qi kemudian meminta semua orang untuk keluar ruangan sebentar. Dia ingin bicara empat mata dengan raja. Setelah semua orang pergi, diam-diam Li Xin menguping pembicaraan ini. Jenderal Wan Qi lalu berkata kalau dia tahu dahulu ibu Raja Zheng adalah wanita penghibur dari kerajaan Zhao. Raja Zheng sendiri juga lahir di kerajaan Zhao. Wan Qi juga tahu karena Zheng adalah putra dari Raja Kerajaan Qin, Zheng akhirnya menjadi tahanan perang di kerajaan Zhao. Sejak kecil, dia selalu disiksa dan dibuli oleh semua orang di kerajaan Zhao. Raja Zheng pasti sangat membenci kerajaan Zhao. Wan Qi kemudian bertanya, apa alasan sebenarnya kenapa Raja Zheng ingin menyatukan daratan China? Apakah Raja Zheng hanya ingin balas dendam menghancurkan kerajaan Zhao? Raja Zheng pun menjawab, alasan sebenarnya dia ingin menyatukan kerajaan China adalah karena dia sudah berjanji kepada seorang wanita yang bernama Si Qia. Dahulu kala, ayah Zheng sebelum diangkat menjadi raja pernah disandera di kerajaan Zhao. Di sana, dia menikahi seorang wanita dan kemudian memiliki putra, yaitu Zheng. Ayah Zheng akhirnya berhasil kembali ke kerajaan Qin berkat bantuan Lu Bue. Sementara Zheng sendiri tertinggal di ibu kota kerajaan Zhao. Setelah tragedi pembantaian 400.000 pasukan kerajaan Zhao di kota Chohe, para warga kerajaan Zhao pun semakin membuli dan menyiksa Zheng yang merupakan keturunan dari raja kerajaan Qin. Di sana, Zheng bahkan dijadikan budak agar bisa makan. Hingga suatu hari, seorang wanita yang bernama Si Qia menyelamatkan Zheng dari amukan warga. Singkat cerita, ayah Zheng kemudian diangkat menjadi raja. Hal ini membuat Zheng menjadi putra mahkota yang sangat penting. Oleh sebab itu, Si Qia yang merupakan seorang penyelundup disewa untuk membawa Zheng kembali ke kerajaan Qin. Si Qia dan saudaranya yang bernama Yamen bersama dengan seorang petugas yang menyamar yang bernama Dao Jian secara diam-diam membawa Zheng yang bersembunyi di dalam peti melewati pos penjagaan. Di tengah jalan di saat sedang beristirahat, Zheng bertanya kenapa Si Qia mau menolongnya padahal misi ini sangat berbahaya. Si Qia pun memberitahu kalau dia dan saudaranya adalah yatim piatu. Mereka kehilangan kedua orang tua mereka karena perang. Dahulu ada seorang penyelundup juga yang menolong mereka berdua. Jika tidak ditolong penyelundup itu, mereka berdua pasti sudah mati. Itulah alasan kenapa Si Qia bersedia menolong Zheng. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil melewati pos pemeriksaan terakhir. Di sini tiba-tiba seorang prajurit menembakkan panah ke arah peti untuk mengecek. Untung saja Zheng yang berada di dalamnya tidak bergerak sama sekali, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Setelah dirasa sudah aman, mereka lalu melihat tangan Zheng yang terluka terkena panah. Tiba-tiba Zheng melihat bayangan dirinya yang berkata kalau dia tidak pantas menjadi raja. Zheng yang ketakutan itu pun kemudian kabur ke tengah padang rumput. Si Qia pun mengejarnya. Zheng kemudian menunjukkan lukanya yang mengeluarkan darah. Zheng berkata kalau dia tidak merasakan sakit sedikit pun karena sejak kecil dia sudah terbiasa disiksa dan dipukuli. Zheng lalu bertanya, seorang budak seperti dirinya apakah pantas menjadi seorang raja? Si Qia pun menjawab, mau tidak mau, suatu saat nanti Zheng pasti akan menjadi raja. Si Qia tahu kalau Zheng adalah orang yang baik. Zheng pasti akan menjadi raja yang akan melindungi rakyatnya. Di saat mereka akan kembali melanjutkan perjalanan, dari belakang mereka melihat pasukan kerajaan Zhao yang datang mengejar. Si Qia pun langsung melesat membawa kereta kuda dengan cepat. Dao Jian dan Yamen lalu membuat perisai di belakang kereta. Meskipun terkena panah di pundaknya, Si Qia masih berusaha bertahan. Dia menyuruh Zheng untuk merunduk agar terhindar dari serangan panah. Pasukan musuh pun datang semakin banyak. Yamen dan Dao Jian berusaha menembaki musuh dengan panah. Namun tombak pasukan musuh berhasil merusak perisai. Dao Jian langsung pasang badan untuk melindungi Zheng. Dia pun akhirnya tewas terkena serangan musuh. Zheng berniat membantu, namun Yamen melarangnya. Yamen sendiri pun akhirnya terkena tusukan tombak. Di sisa-sisa tenaganya, Yamen meminta Zheng kelak menjadi raja yang bisa menghentikan perang ini. Yamen kemudian menjatuhkan diri bersama musuh yang menyerang. Si Qia lalu menyuruh Zheng memegang kemudi. Dia lalu mengambil panah untuk melawan musuh.
Xia berkali-kali terkena serangan musuh, namun dia berusaha tetap bertahan. Hingga akhirnya pasukan kerajaan Qin yang dipimpin oleh Wen Jun datang menolong mereka. Setelah situasi aman, Zheng melihat Xia yang bersimbah darah. Xia yang sekarat meminta jika Zheng nanti menjadi raja, Zheng harus bisa mengakhiri semua perang ini. Zheng pun berjanji akan mewujudkan hal itu. Zheng kemudian memberitahu Jenderal Wan Qi kalau ambisinya ini bukan hanya untuk Xia saja, namun untuk semua orang yang telah gugur di medan perang. Zheng harus bisa menghentikan era peperangan ini. Zheng harus bisa menjadi raja pertama yang menyatukan seluruh daratan China. Setelah mendengar cerita ini, Jenderal Wan Qi pun menyuruh Xin untuk memanggil para menteri untuk masuk kembali. Jenderal Wan Qi bersedia memimpin pasukan di garis depan melawan pasukan kerajaan Zhao. Keesokan harinya, di kamp pasukan kerajaan Qin, Xin dan En datang menemui rekan-rekannya yang sebelumnya pernah bertempur bersamanya di dataran Dakan. Di sini, Xin diangkat menjadi komandan untuk memimpin 100 orang di dalam unitnya. Di sini orang-orang yang sudah pernah bertarung bersama Xin merasa senang dipimpin oleh Xin karena mereka pernah melihat dengan mata kepala sendiri kemampuan Xin. Namun bagi anggota baru, mereka terlihat meremehkan Xin. Xin kemudian berkata kalau dia belum bisa memberitahu secara detail apa tugas mereka karena Jenderal Wan Qi belum memberi arahan. Xin kemudian memperkenalkan dua wakilnya, yaitu En dan juga Qiang Lei. Teman-teman Xin pun semakin bersemangat karena mereka tahu Qiang Lei adalah pendekar yang sangat kuat. Malam harinya, Xin dan Qiang Lei berlatih pedang. Qiang Lei memuji kemampuan Xin yang meningkat setelah 6 bulan menjadi murid Jenderal Wan Qi. Xin lalu meminta Qiang Lei untuk memperlihatkan jurus tarian pedang seperti sebelumnya. Qiang Lei pun langsung menolak karena jika dia melakukannya, maka harus ada yang mati. Karena di dalam tarian itu, tubuh Qiang Lei akan dirasuki dewa dan kemudian membantai lawannya dengan membabi buta. Mendengar hal ini, Xin pun merasa iri karena Qiang Lei bisa meminta bantuan dewa untuk bertarung. Qiang Lei kemudian berkata kalau tariannya itu belum apa-apa karena di luar sana ada yang lebih mengerikan, yaitu orang-orang yang disebut titisan dewa perang. Mereka bertarung tidak seperti manusia biasa. Di dalam istana, Wen Jun bertanya kenapa Jenderal Wan Qi mau menerima tugas memimpin perang di garis depan. Bukannya Wan Qi sudah memutuskan untuk pensiun. Wan Qi pun menjawab alasannya menerima tawaran ini selain karena menghormati Raja Zheng. Wan Qi akan membalas dendam pribadinya. Wen Jun pun teringat dahulu kala saat dia dan Jenderal Wan Qi bertempur melawan kerajaan Zhao. Seorang prajurit kerajaan Zhao yang bernama Pang Nuan membunuh jenderal wanita yang bernama Liao. Liao sendiri adalah calon istri Wan Qi. Wen Jun pun curiga, apa jangan-jangan Pang Nuan itu masih hidup? Keesokan harinya, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Jenderal Wan Qi akhirnya tiba di garis depan. Semua orang yang ada di sana pun bersorak, termasuk Xin dan pasukannya. Singkat cerita, pasukan kerajaan Qin akhirnya berhadapan langsung dengan pasukan kerajaan Zhao di depan benteng kota Baiyu. Jenderal Wan Qi kemudian memerintahkan pasukan kerajaan Qin untuk terus berjalan ke arah kanan. Melihat hal ini, Jenderal pasukan Zhao, Zhao Zhuang, memberitahu Feng Ji dan Wan Ji kalau pasukan kerajaan Qin sengaja memancing mereka menuju dataran Kan yang dipenuhi oleh perbukitan. Jika mereka tidak menerima tantangan ini, mereka akan dianggap pengecut. Akhirnya pasukan kerajaan Zhao itu pun meladeni pasukan kerajaan Qin menuju dataran Kan. Singkat cerita, semua pasukan dari kedua kerajaan ini kini sudah bersiap di dataran Kan. Meng Yi dan Diao ternyata juga datang ke sini untuk melihat peperangan ini secara langsung dari atas bukit. Mereka berdua melihat pertempuran ini akan dilakukan di 3 sisi yang dipisahkan oleh bukit-bukit yang terjal. Meng Yi melihat kalau di sebelah kanan ada 40.000 pasukan musuh yang dipimpin oleh Jenderal Wan Ji akan menghadapi pasukan kerajaan Qin di sisi kanan yang berjumlah 30.000 orang. Sementara di sisi kiri ada 10.000 pasukan elit Jenderal Wan Qi yang akan berhadapan dengan pasukan Feng Ji yang berjumlah 20.000 orang. Di sisi tengah sendiri ada 40.000 pasukan dari kerajaan Qin yang terdiri dari 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Meng Wu dan 20.000 pasukan milik Jenderal Wan Qi. Mereka akan menghadapi 40.000 pasukan musuh yang dipimpin oleh Jenderal Zhao Zhuang. Menurut Meng Yi, situasi ini akan sangat sulit karena selain pasukan kerajaan Qin kalah jumlah, sebagian besar pasukan itu adalah rakyat sipil. Meng Yi pun penasaran apa rencana Jenderal Agung Wan Qi untuk memenangkan perang ini.
Akhirnya perang pun dimulai. Meng Wu memimpin pasukan untuk maju menyerang pasukan Zhao. Sementara di belakang, Shin dan pasukannya masih bingung apa yang harus mereka lakukan karena mereka belum mendapat perintah langsung dari Jenderal Wan Qi. Di depan, pasukan musuh di sebelah kanan juga sudah mulai bergerak. Jenderal Agung Wan Qi kemudian memerintahkan sisi kiri yang berisi 10.000 pasukan elit untuk mulai maju. Jenderal Wan Qi kemudian menghampiri Shin. Wan Qi mengatakan di tahap awal perang ini, hasil pertarungan di sisi kiri melawan pasukan Jenderal Feng Qi akan menentukan kemenangan. Wan Qi memiliki rencana untuk membunuh Jenderal Feng Qi karena itu adalah satu-satunya cara untuk menang. Wan Qi teringat di saat Shin dan pasukannya menaiki bukit menyerang jenderal musuh. Wan Qi ingin Shin dan pasukannya melakukan hal itu sekali lagi. Dia memerintahkan Shin dan pasukannya menyerang Jenderal Feng Qi secara diam-diam dari atas bukit. Target mereka adalah membunuh Jenderal Feng Qi. Mendengar hal ini, En pun ketakutan karena ini adalah misi bunuh diri. Namun Shin malah sebaliknya. Meskipun jumlah pasukannya hanya 100 orang, Shin yakin kalau dia dan timnya bisa melakukannya. Sebagai imbalan, Jenderal Wan Qi lalu memberikan julukan nama untuk Shin dan pasukannya, yaitu Unit Hishin yang berarti anak panah. Mereka semua ibarat anak panah yang melesat menembus jantung musuh. Singkat cerita, unit Hishin itu pun mulai bergerak. Mereka secara diam-diam menaiki bukit. Shin memimpin pasukan di depan, sementara Qiangle memastikan tidak ada musuh yang mengetahui keberadaan mereka. Dari atas bukit, mereka lalu melihat pasukan elit yang terdiri dari 10.000 orang melawan pasukan Jenderal Feng Qi yang berjumlah 20.000 orang. Jenderal Feng Qi yang merasa kalau dia tidak boleh kalah karena jumlah pasukannya lebih banyak, langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang dari 3 sisi, yaitu depan, kiri, dan kanan. Alhasil, hal ini membuat pasukan elit itu semakin terdesak karena mereka dihantam dari 3 sisi. Shin dan anak buahnya kemudian melihat ada banyak pasukan musuh yang menjaga tebing di depan mereka. Shin pun membutuhkan seseorang yang kuat untuk membuka ruang baginya untuk mendekati target. Shin lalu menunjuk anak buahnya yang bernama Long Chuan. Namun meskipun sangat kuat, Long Chuan terlihat ketakutan. Dia takut mati karena anaknya baru lahir. Shin pun mengatakan jika mereka gagal menjalankan misi ini, maka pasukan elit yang kini sedang bertempur akan kalah dibantai oleh musuh. Hal itu juga bisa membuat pasukan dari kerajaan Qin akan kalah. Kemungkinan terburuknya, semua orang yang menunggu mereka di rumah akan tewas dibantai oleh musuh, sama seperti yang terjadi di kota Kansui. Mendengar hal ini, akhirnya Long Chuan dan semua anggota yang lainnya pun kembali bersemangat. Mereka akan berjuang mati-matian untuk meraih kemenangan. Shin dan anak buahnya pun mulai bergerak menyerang musuh. Aksi Shin dan anak buahnya pun sampai di telinga Feng Qi. Namun setelah mendengar kalau jumlah pasukan yang mengincarnya hanya 100 orang, Jenderal Feng Qi meremehkannya. Dari balik bukit, Shin dan unitnya pun mulai mendaki tebing. Namun di atas ada musuh yang menghadang mereka. En pun menyarankan untuk berpencar guna mengalihkan perhatian musuh. Shin pun setuju. Dia meminta En dan yang lainnya terus berjuang sampai mereka meraih kemenangan. Singkat cerita, Shin dan yang lainnya akhirnya turun mendekati Jenderal Feng Qi. Namun Jenderal Feng Qi masih tidak memperdulikannya. Shin kemudian melihat posisi Feng Qi yang berada di tengah-tengah pasukan. Di tempat lain, Jenderal Wan Qi ternyata sudah tahu kalau Jenderal Feng Qi pasti akan mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk melawan pasukan elit miliknya yang hanya berjumlah 10.000 orang saja. Hal itu akan membuat Shin dan pasukannya bisa dengan mudah menerobos masuk. Wan Qi tahu kalau Feng Qi hebat dalam pertempuran jarak jauh, namun tidak dalam jarak dekat. Di depan, Shin dan pasukannya tanpa takut terus menembus pertahanan musuh. Mereka pun akhirnya berhadapan langsung dengan pasukan pengawal pribadi Jenderal Feng Qi. Pito dan Long Chuan berusaha keras membuka jalan, sementara Shin dan Qiangle melesat mendekati Jenderal Feng Qi. Melihat Shin dan pasukannya mendekat dengan cepat, Feng Qi akhirnya menyadari kalau dia telah jatuh ke dalam perangkap Jenderal Wan Qi dari awal. Feng Qi pun memutuskan untuk mundur. Namun terlambat, Shin terlanjur melompat dan berhasil membunuh Jenderal Feng Qi. Melihat pemimpin mereka tewas, pasukan kerajaan Zhao yang ada di sisi kiri kemudian menghentikan serangan. Mereka pun mundur. Para komandan pasukan kerajaan Qin kemudian berteriak kalau Shin dari unit Hishin telah berhasil membunuh Jenderal Feng Qi. Semua orang pun bersorak. Setelah mendengar kabar kematian Jenderal Feng Qi, Jenderal Zhao Zuang akhirnya memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Singkat cerita, dari ketinggian, Meng Yi dan Diao melihat pasukan kerajaan Zhao tidak benar-benar pergi.
Mereka malah mendirikan camp di pegunungan. Ternyata mereka belum menyerah, pertempuran ini masih akan berlanjut. Tiba-tiba 2 orang asing datang. Mereka berdua berkata kalau mereka juga ingin menonton pertempuran ini bersama Meng Yi dan Diao. Melihat pasukan kerajaan Zhao masih belum menyerah, Jenderal Wan Qi pun merasa curiga. Pasti mereka membawa jenderal perang lain untuk menggantikan posisi Feng Qi. Wan Qi pun menyuruh pasukannya untuk bersiaga. Mereka akan menyerang kembali besok. Sementara itu, meskipun berhasil menjalankan misi, Shin dan anak buahnya merasa sedih karena mereka kehilangan 31 orang anggota yang tewas dalam pertempuran tadi siang. Jenderal Wan Qi kemudian datang. Jenderal Wan Qi mengatakan alasan dia memberikan nama pada unit Shin adalah agar semua orang di luar sana bergetar jika mendengar nama unit ini disebut. Setelah tadi siang berhasil membunuh jenderal hebat seperti Jenderal Feng Qi, kini Shin dan anak buahnya akan mulai dikenal dan ditakuti di seluruh dataran China. Itu artinya semua orang yang tewas di dalam unit ini akan dianggap pahlawan yang pemberani. Malam harinya, di saat Shin dan yang lainnya sedang makan-makan, tiba-tiba ada orang asing yang lewat membawa tombak besar. Saat ditanya mau kemana, orang itu hanya diam saja. Beberapa anak buah Shin kemudian maju, namun orang itu dengan mudah menebas mereka. Sementara itu, di dalam istana, semua orang heboh setelah mendengar nama jenderal yang memimpin perang dari kerajaan Zhao saat ini, bernama Jenderal Pang Nuan. Mendengar nama itu disebut, Wang Jun pun ketakutan. Dia lalu memberitahu kalau dahulu Pang Nuan adalah orang yang membunuh Jenderal Liao, calon istri Jenderal Wan Qi. Dahulu, Wen Jun mengira kalau Jenderal Wan Qi sudah berhasil membunuh Pang Nuan, namun ternyata Pang Nuan masih hidup. Kemungkinan Jenderal Wan Qi sudah tahu kalau Pang Nuan lah yang memimpin peperangan dari pihak musuh. Itulah sebabnya dia menerima tawaran memimpin perang di garis depan. Di tempat lain, melihat anak buahnya tewas terbunuh, Shin dan Yang Lei kemudian maju. Namun orang asing itu bisa menghindari serangan Shin dan Qian Lei dengan mudah. Shin pun bertanya identitas orang itu. Orang itu pun menjawab kalau dia adalah titisan dewa perang yang bernama Pang Nuan. Dan berakhirlah alur cerita film Kingdom 3 Flame of Destiny ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah segeralah menjauh jika ada orang asing datang membawa tombak besar. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.